Yunita Prameswari tidak pernah menyangka bahwa ancaman terbesar bagi hidupnya yang tertata rapi tidak datang dari fluktuasi pasar saham global atau krisis ekonomi di Eropa, melainkan dari sebuah amplop coklat berlogo pengadilan negeri yang tiba di meja kerjanya. Pagi itu di Villa Arumdalu, salah satu dari dua properti peristirahatan miliknya di kawasan Ubud, Bali, seharusnya berjalan damai. Yunita baru saja menutup panggilan konferensi dengan klien di Singapura. Di usia 34 tahun, ia telah mencapai posisi senior di sebuah firma investasi internasional. Ia terbiasa dengan angka, risiko yang terukur, dan fakta hitam di atas putih. Namun, surat yang kini dipegangnya tidak memiliki logika bisnis yang biasa ia hadapi. Isi gugatan itu singkat namun mematikan. Dina Prameswari, adik kandungnya sendiri, menuntut pembatalan sertifikat hak milik atas dua villa yang dimiliki Yunita. Tuduhannya tidak main-main, penggelapan dana warisan orang tua untuk pembelian aset pribadi. Yunita meletakkan surat itu dengan tangan gemetar, bukan karena takut, melainkan karena rasa tidak percaya. Ayah dan ibu mereka meninggal 3 tahun lalu, meninggalkan warisan yang nominalnya, meskipun lumayan, tidak akan cukup untuk membeli tanah di kawasan elit Ubud, apalagi membangun dua villa mewah ini. Villa-villa ini adalah hasil keringatnya sendiri. Bonus tahunan, investasi saham yang cerdas, dan tabungan yang dikumpulkannya sejak 10 tahun lalu bekerja di luar negeri. Dina tahu itu. Apa yang kamu pikirkan, Din? Gumam Yunita, menatap layar ponselnya. Pesan WhatsApp yang dikirimnya kepada Dina hanya centang 2 abu-abu. Tidak dibaca, atau sengaja diabaikan. Seminggu kemudian, suasana di pengadilan negeri terasa pengap dan asing bagi Yunita. Ia datang didampingi oleh pengacara perusahaannya yang biasa menangani kontrak bisnis, bukan sengketa keluarga. Di sisi lain ruangan, duduk Dina Prameswari. Adiknya itu tampak berbeda. Dina yang biasanya tampil kasual, hari ini mengenakan pakaian yang dirancang untuk memancing simpati. Blus sederhana berwarna pastel dan wajah yang dipulas riasan tipis agar terlihat lelah dan terzalimi. Di sebelahnya duduk suaminya, Prasetyo, seorang kontraktor lokal yang selama ini dikenal memiliki banyak hutang proyek. Namun, yang paling menarik perhatian Yunita adalah senyum tipis di wajah Dina saat mata mereka bertemu. Itu bukan senyum penyesalan seorang adik yang menggugat kakaknya. Itu adalah senyum kemenangan yang prematur. Silakan duduk, suara berat memecah ketegangan. Hakim Ketua Wibowo memasuki ruangan. Pria parubaya itu memiliki sorot mata yang tajam, namun ada sesuatu yang meresahkan dari cara ia memandang ruangan sidang. Ia tidak menatap berkas perkara di mejanya. Matanya langsung tertuju pada Yunita, lalu beralih ke Dina dengan anggukan yang hampir tak terlihat, namun cukup jelas bagi seseorang yang terbiasa membaca bahasa tubuh dalam negosiasi bisnis seperti Yunita. Sidang pertama dimulai dengan pembacaan gugatan. Pengacara Dina, seorang pria bertubuh tambun dengan suara lantang, mulai membacakan narasi yang sepenuhnya fiksi. Bahwa tergugat, saudari Yunita, telah secara diam-diam memindahkan dana dari rekening almarhum ayah mereka sehari setelah kematian beliau, dan menggunakannya sebagai uang muka untuk pembelian aset properti di Ubud, yang seharusnya menjadi hak mutlak penggugat sebagai ahli waris yang saat itu sedang merawat orang tua. Yunita mengepalkan tangannya di bawah meja. Itu bohong. Rekening ayah mereka sudah kosong jauh sebelum beliau meninggal karena biaya pengobatan kanker yang seluruhnya ditanggung oleh Yunita. Keberatan, Yang Mulia, sela pengacara Yunita. Klien kami memiliki bukti transfer dan audit trail yang membuktikan sumber dana pembelian villa berasal dari rekening gajinya di Singapura, jauh sebelum. Ditolak, potong Hakim Wibowo dengan cepat. Nadanya dingin dan meremehkan. Ini baru pembacaan gugatan. Simpan pembelaan Anda untuk nanti. Jangan mengganggu jalannya sidang. Yunita tertegun. Interupsi di tahap ini memang jarang diterima, tetapi nada bicara hakim itu tidak lazim. Ada nada permusuhan yang kental. Sepanjang sidang,
Setiap kali pengacara Yunita mencoba mengajukan poin prosedural atau meminta klarifikasi atas tuduhan yang kabur, Hakim Wibowo selalu mematahkan argumen tersebut dengan sinis. Sebaliknya, ketika pengacara Dina berbicara berputar-putar tanpa bukti konkret, Hakim Wibowo mendengarkan dengan sabar, bahkan sesekali membantu meluruskan kalimat pengacara tersebut agar terdengar lebih masuk akal dalam catatan panitera. Puncaknya terjadi saat hakim menunda sidang. "Saudari tergugat," ucap Hakim Wibowo sambil menatap Yunita di atas kacamatanya. "Saya sarankan Anda memikirkan opsi mediasi dengan serius. Bukti-bukti yang diajukan penggugat terdengar sangat meyakinkan. Jangan sampai keserakahan membuat Anda kehilangan segalanya, termasuk nama baik di perusahaan internasional Anda." Darah Yunita mendesir hebat. Hakim itu baru saja memberikan opini prasangka sebelum melihat satu lembar pun bukti dari pihak Yunita. Ini bukan sekadar perselisihan keluarga. Ini adalah jebakan yang sudah disiapkan dengan matang. Saat Yunita membereskan berkasnya dengan tangan yang kini dingin, Dina berjalan melewatinya. "Sudah kubilang, Mbak," bisik Dina pelan, nyaris tak terdengar oleh orang lain. "Villa itu terlalu bagus buat kamu yang jarang pulang. Lebih baik buat aku yang butuh modal." Yunita menatap punggung adiknya yang menjauh, digandeng oleh Prasetyo yang juga tersenyum licik. Di momen itu, naluri analis keuangan Yunita menyala. Jika logikanya tidak masuk akal, berarti ada variabel tersembunyi yang belum ia masukkan ke dalam persamaan. Hakim yang bias, keberanian Dina yang tiba-tiba, dan masalah keuangan suami Dina. Yunita sadar, ia tidak bisa memenangkan ini dengan cara biasa. Ia butuh lebih dari sekadar pengacara korporat. Ia butuh seseorang yang bisa melacak kemana uang dan pengaruh ini bermuara. Keputusan Yunita untuk mengganti strategi semakin bulat setelah pertemuan terakhirnya dengan pengacara perusahaannya, Pak Handoko. Pria tua yang santun itu menyarankannya untuk berdamai demi menjaga harmoni keluarga. Sebuah nasihat yang terdengar konyol di telinga Yunita. Bagaimana mungkin ia berdamai dengan seseorang yang mencoba merampok hasil kerja kerasnya secara terang-terangan? "Ibu Yunita," ujar Pak Handoko kala itu, "melawan Hakim Wibowo di wilayah hukumnya sendiri sangat berisiko. Beliau punya reputasi, sulit disentuh." Yunita memutus kontrak kerja sama hari itu juga. Ia tidak butuh seseorang yang takut pada bayang-bayang hakim. Ia butuh seseorang yang berani menyalakan lampu sorot ke arah bayang-bayang itu. Melalui koneksi lamanya di Jakarta, Yunita diperkenalkan kepada Adrian Sitorus. Adrian adalah antitesis dari pengacara lokal yang sopan. Ia berbasis di Surabaya, memiliki rekam jejak menangani sengketa aset korporasi yang rumit, dan yang terpenting, ia tidak memiliki utang budi atau pertemanan dengan siapapun di pengadilan tempat kasus ini disidangkan. Dia orang luar, dan itu adalah aset terbesar saat ini. Pertemuan pertama mereka dilakukan di sebuah coworking space tertutup di kawasan Sanur, jauh dari mata-mata yang mungkin berkeliaran di sekitar pengadilan. Yunita menggelar semua dokumen, sertifikat tanah, bukti transfer bank dari Singapura, rekening koran 10 tahun terakhir, hingga salinan surat gugatan Dina. Adrian membaca dokumen-dokumen itu dalam diam selama hampir 20 menit. Wajahnya datar, hanya matanya yang bergerak cepat memindai angka dan tanggal. "Secara administratif, posisi Anda kuat. Sangat kuat," kata Adrian akhirnya, melepaskan kacamata bacanya. "Dokumen kepemilikan sah. Aliran dana jelas dari gaji Anda. Tuduhan penggelapan warisan ini cacat logika karena tanggal pembelian villa terjadi 2 tahun setelah rekening orang tua Anda ditutup." Tapi Hakim Wibowo mengabaikan itu semua. Sela Yunita, nada suaranya menahan geram. Dia bahkan memarahi saya karena mencoba membela diri. Adrian mengangguk pelan, seolah sudah menduga hal itu. "Itu karena target mereka bukan membuktikan Anda salah secara hukum, Bu Yunita. Target mereka adalah membuat Anda lelah, frustrasi, lalu menyerah di meja mediasi. Jika hakim sudah memihak sejak awal, itu bukan lagi soal hukum acara perdata.
Itu indikasi ada transaksi di bawah meja. Pria itu mencondongkan tubuh ke depan. Kita tidak bisa menang hanya dengan bertahan dan menangkis tuduhan. Kita perlu menyerang balik. Saya akan mengurus prosedur hukum di pengadilan untuk mengulur waktu dan mencatat setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim. Tapi tugas Anda berbeda. Apa tugas saya? Tanya Yunita. Anda analis keuangan, bukan? Anda biasa mencari jarum dalam tumpukan jerami data investasi, ujar Adrian sambil menunjuk nama suami Dina di berkas gugatan. Prasetyo, kontraktor kecil. Istrinya bilang dia butuh modal. Cari tahu seberapa parah kondisi keuangannya. Orang yang nekat menggugat saudaranya sendiri dengan bukti palsu biasanya sedang terdesak keadaan yang sangat genting. Yunita merasa adrenalinnya terpacu. Ini wilayah kekuasaannya. Jika hukum di ruang sidang bisa dipelintir, angka di laporan keuangan tidak bisa berbohong. Malam itu, Yunita tidak tidur. Ia mengubah ruang kerjanya menjadi pusat komando. Dengan akses ke database publik dan jejaring informasi kredit yang ia miliki sebagai profesional perbankan, yang tentu saja ia gunakan dengan sangat hati-hati agar tidak melanggar privasi klien, Yunita mulai melakukan uji tuntas terhadap adiknya sendiri. Ia mulai menelusuri jejak digital bisnis Prasetyo. CV Karya Mandiri, perusahaan konstruksi milik iparnya itu, ternyata memiliki rekam jejak yang buruk. Banyak proyek mangkrak. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian Yunita. Dalam 6 bulan terakhir, meskipun dikabarkan bangkrut, Prasetyo sering terlihat di media sosial sedang bersosialisasi di klub golf eksklusif. Yunita memperbesar salah satu foto yang diunggah Prasetyo di Instagram 3 bulan lalu. Di latar belakang, duduk di meja yang sama dengan gelas minuman di tangan, terlihat sosok yang familiar. Itu Hakim Wibowo. Yunita menahan napas. Foto itu diambil sebelum gugatan didaftarkan. Ini bukti adanya hubungan sosial antara pihak penggugat dan hakim, sebuah konflik kepentingan yang fatal jika bisa dibuktikan lebih lanjut. Namun, Yunita tahu foto saja tidak cukup. Ia butuh aliran uang. Ia butuh bukti transaksi. Pagi harinya, Adrian menelepon. Suaranya terdengar serius. Saya baru saja mengecek jadwal sidang lanjutan, kata Adrian. Mereka mempercepatnya. Hakim Wibowo menolak eksepsi kita tanpa membacanya dan langsung memerintahkan pemeriksaan saksi dari pihak Dina minggu depan. Mereka terburu-buru, Yunita. Mereka butuh uang itu cepat. Biarkan mereka terburu-buru, jawab Yunita dingin. Matanya masih terpaku pada layar laptop yang menampilkan daftar vendor yang pernah bekerja sama dengan Prasetyo. Saya baru saja menemukan celah di benteng mereka. Prasetyo punya tunggakan besar pada supplier beton, tapi minggu lalu dia melunasi utang kartu kredit senilai 50 juta rupiah secara tunai. Saya akan cari tahu dari mana uang tunai itu berasal. Perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Yunita tidak lagi merasa sebagai korban yang tidak berdaya. Ia kini adalah pemburu yang sedang mengamati mangsanya masuk ke dalam perangkap. Sidang ketiga dimulai dengan atmosfer yang lebih mencekam dari sebelumnya. Ruang sidang yang lembab karena hujan deras di luar seolah mendukung narasi suram yang sedang dibangun oleh pihak lawan. Hari ini adalah agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Dina menghadirkan Bude Murni, kerabat jauh dari pihak ibu yang sudah bertahun-tahun tidak pernah berkunjung. Yunita ingat betul wanita tua ini terakhir kali muncul saat meminta sumbangan pernikahan anaknya 5 tahun lalu, dan setelah itu menghilang. Namun hari ini, Bude Murni duduk di kursi saksi dengan wajah memelas, bersumpah di bawah kitab suci untuk mengatakan kebenaran. Saya ingat betul, kata Bude Murni dengan suara bergetar yang dibuat-buat, menjawab pertanyaan pengacara Dina. Almarhum Bapak pernah bilang ke saya di teras rumah, kalau uang di rekening beliau memang disiapkan untuk Dina beli rumah. Tapi entah kenapa, sertifikatnya malah jadi atas nama Yunita. Rahang Yunita mengeras. Itu kebohongan yang sangat kasar. Pada tanggal yang disebutkan saksi,
Ayahnya sudah terbaring di ICU, tidak sadarkan diri, dan tidak mungkin duduk di teras rumah mengobrol. Adrian berdiri dengan tenang untuk melakukan cross-examination, pemeriksaan silang. Ibu Murni, suara Adrian terdengar sopan namun tajam. Anda mengatakan percakapan itu terjadi pada bulan Agustus 3 tahun lalu. Apakah Anda tahu di mana posisi almarhum saat itu? Di rumah, jawab saksi ragu, matanya melirik cemas ke arah Dina. Saya pegang rekam medis rumah sakit. Adrian mengangkat sebuah dokumen tebal. Pada bulan Agustus itu, almarhum sedang dalam kondisi koma di ICU RS Sanglah selama 3 minggu penuh. Bagaimana mungkin beliau mengobrol dengan Anda di teras? Keringat dingin mulai muncul di dahi Bude Murni. Hening sejenak menyelimuti ruang sidang. Pengunjung sidang mulai berbisik-bisik. Namun, sebelum Adrian bisa menekan lebih jauh, Hakim Wibowo memukul palu. Cukup, pengacara, potong Hakim Wibowo dengan nada kesal. Saksi mungkin lupa tanggal pastinya. Orang tua wajar jika lupa detail waktu. Yang penting adalah substansi ucapannya bahwa ada niat pewarisan. Jangan menjebak saksi dengan hal teknis. Pertanyaan ditolak. Adrian menatap hakim dengan tatapan tidak percaya, lalu menoleh ke arah panitera pengganti, memastikan keberatannya dicatat. Mohon dicatat, Yang Mulia, saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan bukti medis otentik. Dicatat, jawab Hakim Ketus. Lanjutkan ke saksi berikutnya. Yunita merasa mual. Hakim Wibowo tidak hanya bias, dia secara aktif melindungi kebohongan yang terpampang nyata. Persidangan ini hanyalah formalitas untuk melegalkan perampokan asetnya. Keluar dari ruang sidang, Adrian menarik Yunita ke sudut koridor yang sepi. Kita tidak bisa menang di dalam sana, Bu Yunita, bisik Adrian, wajahnya serius. Hakim Wibowo sudah menutup mata dan telinga. Dia akan memenangkan Dina bagaimanapun caranya. Kita harus menyerang integritas hakim itu sendiri. Bagaimana hasil penelusuran Anda? Yunita membuka tabletnya. Kemarahan di ruang sidang tadi kini berubah menjadi fokus dingin seorang analis. Saya menelusuri jejak digital Prasetyo dan Hakim Wibowo seperti rencana kita, ujar Yunita. Tentang foto di klub golf itu, saya cek biaya keanggotaannya. Ratusan juta per tahun. Gaji hakim negeri tidak akan cukup untuk menutupi gaya hidup seperti itu, apalagi jika melihat LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, milik Wibowo yang dilaporkan sangat sederhana. Itu indikasi gratifikasi, tapi belum cukup bukti, sahut Adrian. Siapa yang bayar? Itu kuncinya. Yunita menggeser layar tabletnya, memperlihatkan sebuah grafik hubungan antar perusahaan yang telah ia buat semalam suntuk. Saya melakukan background check pada perusahaan-perusahaan yang sering memenangkan sengketa tanah di pengadilan ini saat dipimpin Hakim Wibowo. Ada pola yang sama. Pemenangnya selalu diwakili oleh firma hukum yang sama, dan asetnya seringkali berakhir dibeli oleh satu entitas, PT Graha Sentosa. Dan tebak siapa yang baru saja mendapatkan subkontrak pengadaan material pagar untuk proyek perumahan baru milik PT Graha Sentosa? Tanya Yunita retoris. Mata Adrian membelalak. Suami Dina? Prasetyo. Tepat, jawab Yunita. CV Karya Mandiri milik Prasetyo, yang seharusnya bangkrut, tiba-tiba dapat kontrak kerja dari PT Graha Sentosa minggu lalu. Nilainya tidak besar, tapi cukup untuk uang muka, atau sekadar menyambung hidup. Jadi skemanya begini, Adrian menyimpulkan dengan cepat. PT Graha Sentosa mengincar tanah villa Anda. Lokasinya strategis di Ubud. Mereka menggunakan Dina dan Prasetyo sebagai boneka untuk merebut tanah itu lewat pengadilan. Hakim Wibowo adalah fasilitatornya. Sebagai imbalan, Prasetyo diberi proyek kecil, dan Hakim Wibowo kemungkinan besar mendapat bagian saham atau uang tunai dari Graha Sentosa. Ini bukan sengketa keluarga biasa, Adrian, kata Yunita, suaranya bergetar karena ngeri sekaligus marah. Adik saya sudah menjual dirinya ke mafia tanah,
dan dia menyeret saya masuk ke dalam mesin penggiling daging ini. Adrian mengangguk, kali ini dengan senyum tipis yang penuh determinasi. Bagus. Sekarang kita tahu siapa musuh sebenarnya. Ini bukan lagi soal Dina versus Yunita. Ini soal jaringan korupsi. Apa langkah selanjutnya? Kita butuh bukti aliran dana langsung ke Hakim Wibowo. Sesuatu yang tidak bisa disangkal, kata Adrian. Proyek Prasetyo itu, kita harus cari tahu apakah itu proyek fiktif atau nyata. Jika fiktif, itu adalah sarana pencucian uang suap. Yunita menutup tabletnya dengan bunyi klik yang tegas. Saya akan audit proyek itu. Prasetyo mungkin ipar saya, tapi dalam bisnis, dia amatir. Dia pasti meninggalkan jejak. Saya akan cari tahu kemana uang dari PT Graha Sentosa itu benar-benar pergi. Saat mereka berjalan keluar pengadilan, Yunita melihat Dina dan Prasetyo sedang tertawa bersama pengacara mereka di area parkir. Tawa mereka terdengar lepas, seolah kemenangan sudah di tangan. Yunita tidak lagi merasa sedih melihat adiknya seperti itu. Rasa ibanya telah habis, digantikan oleh kalkulasi dingin untuk menghancurkan skenario jahat mereka hingga ke akar-akarnya. Yunita kembali ke rutinitas profesionalnya, namun kali ini dengan tujuan yang jauh lebih personal. Sebagai analis keuangan senior, ia memiliki akses dan kemampuan untuk membaca laporan keuangan melampaui apa yang tertulis di atas kertas. Baginya, angka adalah bahasa jujur di tengah dunia yang penuh dusta. Ia menyewa jasa penyelidik swasta spesialis keuangan untuk mendapatkan salinan rekening koran dan dokumen kontrak CV Karya Mandiri milik Prasetyo. Dalam waktu 3 hari, tumpukan data itu sudah tersaji di meja kerjanya. Yunita mulai mengaudit setiap transaksi dengan ketelitian seorang dokter bedah. Ketemu, bisik Yunita di tengah malam yang sunyi. Ia menemukan sebuah anomali besar. CV Karya Mandiri menerima pembayaran sebesar 2 miliar rupiah dari PT Graha Sentosa untuk proyek, pagar pengaman proyek. Secara teknis, angka itu sangat tidak masuk akal untuk sekadar pagar. Namun, yang lebih mencurigakan adalah aliran dana setelahnya. Hanya dalam waktu 24 jam setelah uang itu masuk, Prasetyo menarik tunai sebesar 1 miliar rupiah dalam beberapa tahap di cabang bank yang berbeda. Di hari yang sama dengan penarikan tunai tersebut, seorang wanita muda bernama Siska, yang setelah ditelusuri ternyata adalah asisten pribadi Hakim Wibowo, menyetorkan uang tunai dalam jumlah yang hampir identik ke rekening sebuah yayasan pendidikan yang dikelola oleh keluarga sang hakim. Pencucian uang yang sangat rapi, gumam Yunita. Mereka tidak mengirim langsung ke rekening hakim, tapi lewat yayasan, amal, miliknya. Sidang berikutnya diagendakan untuk pemeriksaan bukti surat dari pihak Yunita. Atmosfer di pengadilan terasa semakin berat. Yunita bisa merasakan tatapan sinis dari para pegawai pengadilan yang tampaknya sudah terpengaruh oleh pengaruh Hakim Wibowo. Di dalam ruang sidang, Adrian Sitorus mulai memaparkan bukti-bukti kepemilikan villa. Ia menunjukkan bukti transfer asli dari rekening Yunita di Singapura ke pemilik tanah lama di Ubud, lengkap dengan bukti bayar pajak, BPHTB, yang sah. Yang mulia, ujar Adrian, semua dana ini murni berasal dari penghasilan klien kami sebagai profesional keuangan. Tidak ada 1 rupiah pun dana warisan yang masuk ke sini. Hakim Wibowo membolak-balik berkas itu dengan wajah bosan. Dokumen dari luar negeri seperti ini sulit divalidasi keasliannya dalam waktu singkat. Bisa saja ini hasil rekayasa perangkat lunak. Apakah Anda punya saksi ahli yang bisa menjamin bahwa ini bukan pencucian uang? Kami telah membawa laporan audit independen. Yang mulia, jawab Adrian tenang. Ah, audit independen itu bisa dibeli? Sahut Hakim Wibowo dengan nada meremehkan yang membuat pengunjung sidang terperangah. Saya lebih condong pada kesaksian keluarga yang menyatakan adanya wasiat lisan. Hukum kita menghargai kearifan lokal dan nilai kekeluargaan, bukan sekadar angka-angka dingin dari bank asing. Dina, yang duduk di bangku penggugat, tampak menyeka air mata palsunya.
Akting yang sangat meyakinkan bagi orang yang tidak mengenal aslinya. Saya hanya ingin keadilan untuk orang tua kami, yang mulia, isaknya. Yunita merasa tangannya dingin. Ia menatap adiknya dengan tatapan kosong. Ia menyadari bahwa di ruang sidang ini, kebenaran tidak memiliki tempat. Hakim Wibowo tidak sedang memimpin persidangan. Ia sedang menjalankan skenario pesanan. Setelah sidang ditutup dengan keputusan hakim untuk melanjutkan ke agenda pemeriksaan saksi ahli minggu depan, Adrian mengajak Yunita bicara di dalam mobil. Dia sudah terang-terangan, "Yunita," kata Adrian dengan nada rendah. Wibowo tidak lagi menyembunyikan keberpihakannya. Dia akan memutus perkara ini dalam 2 atau 3 sidang lagi. Kita harus bergerak cepat sebelum putusan diketuk. Saya sudah punya buktinya, Adrian. Yunita menyerahkan sebuah flash disk dan salinan dokumen audit yang ia kerjakan. Aliran dana dari PT Graha Sentosa, penarikan tunai Prasetyo, dan setoran ke yayasan milik Wibowo di hari yang sama. Ini bukan lagi soal sengketa villa. Ini tindak pidana korupsi dan suap. Adrian memeriksa data itu sejenak. Matanya berkilat. Ini bom atom, Yunita. Tapi jika kita serahkan ini ke polisi setempat, saya khawatir mereka punya koneksi yang sama. Kita harus membawa ini ke tingkat yang lebih tinggi. Komisi Yudisial atau KPK? Tanya Yunita. Keduanya? Jawab Adrian tegas. Tapi kita butuh satu kepingan terakhir. Kita butuh bukti bahwa Dina dan Prasetyo sadar betul bahwa mereka sedang melakukan penyuapan. Saya butuh rekaman atau pesan singkat yang mengaitkan mereka secara langsung. Yunita terdiam sejenak. Ia teringat pada hari pemakaman ayahnya, saat Dina mengeluh betapa ia benci menjadi miskin. Saya tahu cara mendapatkannya, ucap Yunita pelan. Dina selalu merasa dia lebih pintar dariku. Dia akan bicara jika dia merasa sudah menang. Malam itu, Yunita mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Dina. Sebuah pesan yang dirancang untuk memancing kesombongan sang adik. "Din, aku menyerah. Mari kita bicara berdua saja besok di villa. Aku akan siapkan dokumen penyerahan aset jika kamu setuju untuk tidak mempermalukan aku lagi di kantor." Pancingan itu dilempar. Kini Yunita tinggal menunggu apakah sang adik akan memakan umpannya. Dina tidak butuh waktu lama untuk membalas. Hanya dalam 10 menit, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Yunita. "Baguslah kalau kamu sadar, Mbak. Besok jam 4 sore aku ke sana. Sendiri saja." Yunita menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa pedih melihat betapa mudahnya adiknya mengkhianati ikatan darah demi materi, namun rasa pedih itu segera tertutup oleh tekad yang membaja. Ia segera menghubungi Adrian. "Dia datang besok," lapor Yunita. "Bagus. Tim teknis saya akan memasang beberapa perangkat perekam tersembunyi di ruang tamu villa Anda besok pagi," instruksi Adrian. "Ingat, Yunita, Anda harus tetap tenang. Biarkan dia merasa di atas angin. Orang yang merasa sudah menang cenderung akan kehilangan kewaspadaannya." Pukul 4 sore, mendung menggelayut di atas Ubud. Dina datang dengan langkah angkuh, mengenakan kacamata hitam besar dan tas bermerek yang Yunita curigai dibeli dari uang muka suap PT Graha Sentosa. Ia masuk ke dalam villa seolah-olah properti itu sudah resmi menjadi miliknya. "Tempat ini memang indah," ujar Dina sambil mengedarkan pandangan ke arah kolam renang yang menghadap lembah hijau. "Sayang sekali kamu harus melepaskannya, Mbak. Tapi ya, itulah konsekuensi kalau jadi kakak yang pelit." Yunita duduk di sofa, menyesap tehnya perlahan untuk menutupi getaran tangannya. Di atas meja, terdapat sebuah map berisi tumpukan kertas. Hanya kertas kosong yang dibungkus sampul hukum agar terlihat seperti draft penyerahan aset. "Aku cuma mau tanya satu hal, Din." Suara Yunita terdengar lirih, hampir seperti orang yang kalah. "Kenapa kamu harus sampai membawa-bawa nama Bapak dan memakai saksi palsu? Kamu tahu betul uang ini hasil kerjaku di Singapura." Dina tertawa renyah, sebuah tawa yang terdengar asing di telinga Yunita. "Mbak,
Di dunia ini, kebenaran itu milik siapa yang punya kuasa. Kamu punya uang, tapi aku punya teman-teman yang bisa mengatur hukum. Hakim Wibowo itu orangnya praktis. Selama kebutuhannya terpenuhi, dia tidak peduli siapa yang punya sertifikat. Kebutuhan? Maksudmu uang dari Prasetyo? Pancing Yunita. Prasetyo cuma perantara. Dina duduk dengan santai, menyilangkan kakinya. Ada orang besar di belakang kami yang menginginkan lahan ini untuk resort baru. Mereka yang bayar semuanya. Bayar saksi, bayar Pak Hakim, bahkan bayar pengacaraku. Kami cuma perlu akting sedikit di depan kamera, dan sebagai imbalannya, salah satu villa ini akan jadi milik kami. Apa kamu tidak takut ketahuan? Tanya Yunita lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Menyuap hakim itu tindak pidana. Ketahuan sama siapa? Dina mencibir. Wibowo itu sudah biasa main begini. Dia punya yayasan untuk cuci uangnya. Semua aman, Mbak. Makanya, daripada kamu malu dan kariermu hancur karena kasus pencurian warisan, mending tanda tangani saja surat itu sekarang. Aku kasih kamu waktu 1 minggu buat kemas barang-barangmu. Dina meraih map di meja dan membukanya. Wajahnya seketika berubah saat melihat hanya ada tumpukan kertas putih polos di dalamnya. Apa-apaan ini? Bentak Dina, berdiri dengan gusar. Yunita ikut berdiri. Ia merogoh saku blusnya dan mengeluarkan sebuah alat perekam kecil. Sementara di sudut ruangan, seorang pria dari tim Adrian keluar dari balik tirai dengan kamera profesional. Terima kasih atas pengakuannya, Din, kata Yunita, suaranya kini dingin dan stabil. Kamu baru saja menjelaskan skema suap, keterlibatan PT Graha Sentosa, dan bagaimana Hakim Wibowo menerima uang lewat yayasannya. Semuanya terekam dengan kualitas tinggi. Wajah Dina berubah pucat pasi. Ia mencoba merebut alat perekam itu, namun Yunita dengan sigap menghindar. Kamu menjebakku, teriak Dina dengan suara melengking. Bukan menjebak, koreksi Yunita. Aku hanya membiarkan kamu menunjukkan wajah aslimu. Dan ternyata, wajah itu jauh lebih buruk dari yang kubayangkan. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Adrian Sitorus masuk bersama 2 orang pria berpakaian safari yang tampak sangat formal. Selamat sore, Ibu Dina, ujar Adrian dengan senyum tipis yang mematikan. Perkenalkan, ini adalah rekan-rekan dari tim investigasi eksternal yang bekerja sama dengan Komisi Yudisial. Kami rasa percakapan barusan sangat cukup untuk menjadi bahan laporan tindak pidana. Dina gemetar hebat. Ia menatap kakaknya dengan mata penuh kebencian sekaligus ketakutan yang mendalam. Mbak, tolong kita ini saudara. Saudara tidak mencuri dari saudaranya sendiri, Dina, jawab Yunita datar. Silakan pergi. Kita akan bertemu lagi di pengadilan, tapi kali ini, aku yang akan memegang palunya. Dina berlari keluar dari villa, meninggalkan keangkuhannya di lantai ruang tamu yang dingin. Yunita terduduk di sofa, menarik napas panjang. Ia menang di ronde ini, tapi ia tahu, tantangan sesungguhnya adalah menjatuhkan Hakim Wibowo di kandangnya sendiri pada sidang minggu depan. Sidang lanjutan kali ini tidak seperti biasanya. Kabar tentang insiden di Villa Yunita belum tersebar luas, namun ketegangan di udara terasa sangat pekat. Yunita datang dengan setelan blazer abu-abu gelap, rambut diikat rapi, dan wajah yang memancarkan ketenangan seorang profesional yang telah menghitung semua risiko. Di sisi lain, Dina tampak gelisah. Ia terus membisikkan sesuatu ke telinga Prasetyo, yang wajahnya terlihat pucat dan berkali-kali menyeka keringat di dahi. Mereka tidak lagi tertawa. Hakim Wibowo memasuki ruangan dengan angkuh seperti biasanya. Agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi ahli dari pihak tergugat. Ucapnya sambil mengetuk palu. Saya harap tidak membuang waktu dengan penjelasan teknis yang bertele-tele. Adrian Sitorus berdiri. Mohon maaf, Yang Mulia. Sebelum masuk ke saksi ahli, kami memiliki permohonan mendesak terkait integritas persidangan ini.
Kami menemukan bukti baru yang sangat krusial. Wibowo mengernyitkan dahi. Bukti baru apa lagi? Prosedurnya sudah lewat. Kita sudah di tahap pembuktian saksi. Ini menyangkut pelanggaran kode etik dan adanya indikasi tindak pidana di luar persidangan. Yang mulia, sahut Adrian dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Ditolak, bentak Wibowo, wajahnya memerah. Jangan mencoba mengalihkan isu dengan drama. Lanjutkan dengan saksi ahli atau saya anggap tergugat melepas haknya. Yunita memperhatikan tangan hakim itu. Gemetar kecil terlihat di jemarinya yang memegang pulpen. Ia tahu hakim itu mulai merasa terpojok, meski mencoba menutupi dengan otoritas yang kasar. Adrian tidak gentar. Ia berjalan mendekati meja panitera dan meletakkan sebuah map merah. Jika Yang Mulia menolak, kami akan menyerahkan dokumen ini langsung ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, setelah sidang ini ditutup. Dokumen ini berisi rekaman pengakuan dari penggugat mengenai skema suap yang melibatkan oknum pengadilan ini. Suasana sidang seketika senyap. Para pengunjung, yang sebagian besar adalah wartawan lokal yang diundang secara anonim oleh tim Adrian, mulai sibuk dengan kamera dan catatan mereka. Hakim Wibowo terdiam. Matanya beralih ke arah Dina dan Prasetyo yang kini menunduk dalam. Ia menyadari bahwa sesuatu telah berjalan sangat salah. Namun, sebagai pemain lama, ia mencoba melakukan serangan balik terakhir. Anda mengancam pengadilan? Suara Wibowo merendah, penuh ancaman. Saya bisa memidanakan Anda atas penghinaan terhadap peradilan, contempt of court. Saya tidak mengancam, Yang Mulia, jawab Adrian tenang. Saya sedang memberikan kesempatan bagi keadilan untuk ditegakkan di ruangan ini sebelum lembaga yang lebih tinggi yang melakukannya. Di dalam map ini juga terdapat audit aliran dana dari PT Graha Sentosa ke Yayasan Pendidikan Wibowo Bakti. Apakah Yang Mulia ingin kami memutarnya di pengeras suara ruangan ini? Mendengar nama yayasan keluarganya disebut, pertahanan Wibowo runtuh. Ia bersandar di kursinya, napasnya terlihat berat. Ruang sidang yang ber-AC itu tiba-tiba terasa sangat panas baginya. Tepat saat itu, pintu belakang ruang sidang terbuka. Beberapa pria berpakaian batik rapi dengan lencana yang dikenali oleh Wibowo masuk dan berdiri di barisan belakang. Mereka adalah tim pemantau dari Komisi Yudisial. Wibowo tahu karirnya tamat jika ia melanjutkan sidang dengan cara yang sama. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, sidang ditunda selama 30 menit untuk majelis hakim melakukan musyawarah. Ia memukul palu dengan lemah dan hampir berlari menuju ruang hakim di belakang. Yunita menghela napas panjang. Ia menoleh ke arah Dina. Adiknya itu kini menatapnya dengan tatapan kosong, air mata ketakutan mulai mengalir di pipinya. Tidak ada lagi keangkuhan tas bermerek atau kacamata hitam. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang sadar bahwa keserakahannya telah menggali lubang yang terlalu dalam untuk ia lompati. Semuanya sudah berakhir, Din, ucap Yunita pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada adiknya. Namun, Yunita tahu ini baru setengah jalan. Menjatuhkan hakim yang korup adalah satu hal, namun membersihkan namanya secara hukum dan memastikan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal adalah perjuangan yang berbeda. Ia harus bersiap untuk babak yang lebih besar. Kehancuran sistematis dari aliansi gelap yang mencoba merampas hidupnya. 30 menit skorsing sidang terasa seperti selamanya. Di koridor pengadilan, bisik-bisik mulai menjalar seperti api di rumput kering. Para wartawan yang mencium bau skandal besar mulai berkumpul di depan pintu ruang sidang, menyiapkan lensa kamera mereka. Di dalam ruang mediasi yang kecil, Dina mencoba mendekati Yunita. Wajahnya sembab dan suaranya parau. Mbak, tolong cabut laporannya. Aku hilaf. Prasetyo yang memaksa, dia bilang kita butuh uang untuk bayar hutang proyek. Aku tidak tahu kalau urusannya bakal sejauh ini. Yunita menatap adiknya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu tidak tahu atau tidak mau tahu? Din?
Kamu menyebutku kakak yang pelit saat kamu sedang bersekongkol untuk merampas asetku. Sekarang, saat bentengmu runtuh, kamu ingat kalau kita saudara? Prasetyo, yang duduk di pojok ruangan, hanya bisa memegang kepalanya. Ia tahu bahwa keterlibatan PT Graha Sentosa bukan lagi sekadar urusan perdata, melainkan pidana serius yang melibatkan korupsi dan pencucian uang. Pintu ruang sidang kembali dibuka. Hakim Wibowo masuk kembali, namun keangkuhannya telah lenyap. Bahunya merosot, dan ia tidak berani menatap langsung ke arah pengunjung sidang, terutama ke arah tim pemantau Komisi Yudisial yang duduk tegak di barisan belakang. Setelah mempertimbangkan dinamika persidangan dan bukti-bukti awal yang diajukan oleh pihak tergugat terkait adanya keberatan terhadap prosedur hukum, suara Wibowo bergetar, maka majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan ini hingga batas waktu yang tidak ditentukan, guna memberikan kesempatan bagi otoritas terkait untuk melakukan pemeriksaan internal. Adrian Sitorus berdiri. Yang Mulia, kami memohon agar status kepemilikan aset klien kami diberikan perlindungan hukum sementara agar tidak terjadi upaya pemindahan aset secara paksa oleh pihak-pihak yang terlibat dalam skandal ini. Wibowo hanya mengangguk lemah. Permohonan diterima. Sidang ditutup. Ketukan palu kali ini terdengar layu. Saat hakim berdiri untuk meninggalkan ruangan, dua orang dari tim Komisi Yudisial segera mencegatnya di pintu samping. Mereka menunjukkan surat resmi. Di saat yang sama, beberapa petugas kepolisian dari Unit Tindak Pidana Korupsi masuk melalui pintu utama. Pemandangan itu menjadi santapan empuk media. Hakim Wibowo, yang selama puluhan tahun merasa sebagai Tuhan di ruang sidangnya sendiri, kini harus berjalan tertunduk saat digiring keluar untuk menjalani pemeriksaan intensif. Namun, drama belum berakhir. Petugas kepolisian kemudian menghampiri meja penggugat. Saudara Prasetyo dan Saudari Dina Prameswari? Tanya seorang petugas berpangkat komisaris. Dina membeku. Iya, Pak. Anda berdua kami amankan atas dugaan pemalsuan dokumen otentik dan keterlibatan dalam permufakatan jahat penyuapan pejabat negara. Silakan ikut kami ke markas untuk dimintai keterangan. Jeritan Dina pecah di ruang sidang yang mulai riuh. Mbak Yuni, tolong aku, Mbak. Yunita berdiri diam di tempatnya. Ia melihat adiknya diborgol, sebuah pemandangan yang menyayat hatinya sebagai seorang kakak. Namun otaknya yang rasional mengingatkan bahwa ini adalah konsekuensi dari angka-angka yang telah dimanipulasi Dina. Adrian mendekat dan menyentuh bahu Yunita. Ini belum selesai, tapi ini adalah awal dari pemulihan nama baik Anda. Kita harus segera ke kantor polisi untuk menyerahkan bukti asli yang kita miliki. Yunita mengangguk, mengambil tasnya, dan berjalan keluar melewati kerumunan wartawan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Di luar, hujan telah reda, meninggalkan udara yang segar namun dingin. Ia tahu bahwa karirnya mungkin akan terguncang sejenak karena skandal ini, namun integritasnya telah teruji. Kini, ia harus bersiap menghadapi babak hukum pidana yang akan menyeret semua orang yang terlibat, termasuk para petinggi di PT Graha Sentosa. Berita tentang penangkapan seorang hakim senior dan sepasang suami istri di ruang sidang menyebar seperti api liar di media nasional. Headline berita utama menghiasi layar televisi. Skandal mafia Tanah Ubud, hakim dan penggugat diciduk. Bagi dunia luar, ini adalah tontonan hukum yang mendebarkan, namun bagi Yunita, ini adalah proses pembedahan luka lama yang sangat menyakitkan. 2 hari setelah kejadian di pengadilan, Yunita duduk di kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Di hadapannya, beberapa penyidik senior mendengarkan dengan saksama saat ia memaparkan hasil audit mandirinya. Data yang Ibu Yunita berikan sangat akurat, ujar salah satu penyidik sambil menunjuk grafik aliran dana. Kami telah membekukan rekening Yayasan Wibowo Bakti. Kami menemukan bahwa uang 2 miliar dari PT Graha Sentosa itu memang mampir ke rekening suami adik ibu sebelum akhirnya pecah menjadi pecahan-pecahan kecil untuk menyuap saksi dan hakim. Lalu bagaimana dengan PT Graha Sentosa? Tanya Yunita.
Kami sudah menggeledah kantor mereka kemarin sore. Direktur operasionalnya sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Mereka ternyata menggunakan pola ini di beberapa daerah lain untuk merampas tanah strategis milik warga dengan cara membiayai sengketa keluarga. Kasus ibu adalah pintu masuk yang kami butuhkan selama ini. Yunita bersandar di kursi, merasa sedikit lega. Ternyata ia bukan satu-satunya korban. Ia hanya satu-satunya yang memiliki kapasitas finansial dan intelektual untuk melawan balik. Sementara itu, di sel tahanan sementara, dunia Dina runtuh sepenuhnya. Tanpa riasan, tanpa baju mahal, ia tampak rapuh dan ketakutan. Prasetyo, suaminya, lebih banyak diam dan menyalahkan Dina karena dianggap kurang rapi dalam menghadapi kakaknya. Ini semua ide kamu, Din? Kalau saja kita tidak serakah mengincar villa itu, kita masih bisa hidup tenang. Bentak Prasetyo di balik jeruji besi yang memisahkan sel pria dan wanita. Kamu yang butuh uang untuk judi proyekmu itu, Mas? Jangan salahkan aku, balas Dina histeris. Pertengkaran mereka hanya menjadi gema kosong di lorong penjara. Pengacara yang dulu begitu vokal membela mereka di persidangan kini menghilang setelah tahu bahwa kliennya tidak lagi memiliki uang untuk membayar, ditambah risiko terseret kasus merintangi penyidikan, obstruction of justice. Seminggu kemudian, Yunita menerima surat dari kantor pusat perusahaannya di Singapura. Ia sempat merasa was-was. Biasanya, perusahaan investasi sangat sensitif terhadap pemberitaan negatif yang melibatkan karyawannya. Namun, isi surat itu justru mengejutkan. CEO perusahaan memberikan apresiasi atas keberanian Yunita membongkar praktik korupsi. Integritasnya dalam mempertahankan aset dengan cara yang legal dan cerdas dianggap sebagai bukti karakter yang kuat. Bukannya dipecat, Yunita justru ditawari posisi sebagai Head of Risk Compliance untuk wilayah Asia Tenggara. Keadilan mungkin datang terlambat, tulis Adrian Sitorus dalam pesan singkatnya saat mengirimkan salinan putusan sela yang menyatakan gugatan Dina gugur demi hukum. Tetapi ia selalu membawa bunga bagi mereka yang sabar menanam kebenaran. Yunita berdiri di balkon vilanya di Ubud, menatap lembah yang hijau. Hak kepemilikannya telah pulih sepenuhnya. Namanya bersih. Namun, setiap kali ia melihat ke arah kamar tamu yang dulu sering ditempati Dina saat mereka masih rukun, ada rasa hampa yang menyeruak. Kemenangan ini terasa pahit karena ia harus kehilangan adiknya untuk mendapatkan kembali haknya. Ia tahu, tugas selanjutnya bukan lagi soal hukum, melainkan soal bagaimana ia menyikapi kehancuran keluarganya dengan kedewasaan. Proses hukum bergerak seperti mesin penggiling yang tidak mengenal belas kasihan. Yunita kini sering berada di ruang pemeriksaan, bukan lagi sebagai tertuduh, melainkan sebagai saksi mahkota. Di bawah lampu neon kantor kepolisian yang dingin, ia harus melihat satu persatu wajah yang dulu meremehkannya kini tertunduk lesu dalam balutan rompi oranye. Hakim Wibowo adalah yang pertama, bernyanyi. Untuk mendapatkan keringanan hukuman, ia membeberkan seluruh jaringan mafia tanah yang selama ini menyokong gaya hidup mewahnya. Pengakuannya menyeret nama-nama besar di PT Graha Sentosa, yang akhirnya membuat perusahaan tersebut dibekukan dan aset-aset mereka disita oleh negara. Namun, bagian paling berat bagi Yunita adalah saat ia harus dikonfrontasi dengan Dina. Di sebuah ruang pertemuan kecil di dalam rutan, mereka duduk berhadapan dengan pembatas meja kayu. Dina tampak kehilangan berat badan secara drastis. Rambutnya kusam, dan matanya yang dulu penuh percikan ambisi kini hanya menyisakan sorot ketakutan yang dalam. "Mbak tolong," isak Dina, tangannya yang gemetar mencoba meraih tangan Yunita di atas meja. "Aku tidak tahan di sini." "Dingin, Mbak. Orang-orang di dalam jahat. Tolong suruh pengacaramu untuk mencabut laporan atau bilang kalau ini cuma salah paham." Yunita menarik napas panjang, menahan emosi yang bergejolak. "Dina, ini bukan lagi soal aku mencabut laporan. Kamu terlibat penyuapan pejabat negara dan pemalsuan dokumen publik. Itu bukan lagi delik aduan, itu tindak pidana murni terhadap negara."
Tapi kita saudara, Mbak? Apa Mbak tega melihatku membusuk di penjara? Suara Dina naik 1 oktav, kembali ke nada menuntutnya yang lama. Justru karena kita saudara, aku ingin kamu belajar, jawab Yunita dengan suara stabil namun tegas. Selama ini aku selalu membantumu. Aku membiayai sekolahmu, aku membantu modal usaha suamimu yang gagal berkali-kali, tapi kamu menganggap itu sebagai kewajibanku dan hakmu. Kamu tidak pernah belajar bertanggung jawab. Kamu lebih memilih mencuri daripada berkeringat. Dina terdiam, air matanya jatuh membasahi meja. Villa itu adalah hasil dari 15 jam kerjaku setiap hari selama bertahun-tahun di negeri orang, lanjut Yunita. Kamu mencoba mengambilnya dengan cara yang sangat kotor, bahkan mencatut nama bapak yang sudah tenang di alam sana. Kamu harus menjalani ini, Din. Ini adalah harga dari pilihan hidupmu. Keluar dari rutan, Yunita bertemu dengan Adrian di tempat parkir. Pengacaranya itu membawa kabar terbaru mengenai proses penyitaan aset milik Prasetyo dan Dina untuk menutupi kerugian negara dan membayar hutang-hutang mereka yang menumpuk. Rumah masa kecil kalian di kota akan dilelang bulan depan, ujar Adrian pelan. Prasetyo menjadikannya jaminan untuk pinjaman proyek yang macet. Jika lelang itu terjadi, mereka benar-benar tidak akan punya tempat tinggal setelah keluar dari penjara nanti. Langkah Yunita terhenti. Rumah itu adalah tempat di mana ia tumbuh besar bersama Dina. Tempat di mana kenangan tentang ayah dan ibunya masih tertinggal di setiap sudut dindingnya. Meski ia marah pada Dina, ia tidak bisa membiarkan sejarah keluarganya lenyap ditelan pelelangan bank akibat kebodohan Prasetyo. Berapa nilai lelangnya? Tanya Yunita. Adrian menyebutkan angka yang cukup besar, namun bagi Yunita, itu adalah angka yang terukur. Siapkan prosedurnya, Adrian. Saya akan ikut lelang itu. Saya ingin membeli kembali rumah itu atas nama saya sendiri, ucap Yunita. Anda ingin memberikannya kembali pada Dina? Adrian tampak terkejut. Tidak, jawab Yunita sambil masuk ke mobilnya. Jika aku memberikannya secara cuma-cuma, dia tidak akan pernah berubah. Aku punya rencana lain untuknya. Rencana yang akan membuatnya belajar apa arti rumah dan kerja keras. Yunita memandang ke arah jendela, melihat gedung rutan yang semakin menjauh di spion mobilnya. Ia baru saja memulai babak baru dalam hidupnya, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai pemegang kendali atas nasib keluarganya yang hancur. Hari pelelangan tiba. Gedung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, KPKNL, tampak sibuk, namun bagi Yunita, suasana di sana terasa sangat sunyi. Ia duduk di barisan tengah, mengenakan pakaian kerja yang rapi namun sederhana. Di tangannya, ia memegang nomor peserta lelang. Rumah masa kecil mereka di pusat kota merupakan aset yang cukup diperebutkan karena lokasinya yang strategis. Beberapa investor properti tampak hadir, membicarakan potensi rumah itu untuk dirobohkan dan diubah menjadi ruko atau kantor. Setiap kali mendengar percakapan itu, hati Yunita sedikit berdenyut. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah tempat ibunya menanam mawar di halaman depan dan tempat ayahnya menghabiskan sore dengan membaca koran. Objek lelang nomor 14, sebidang tanah dan bangunan di Jalan Cempaka. Suara pelelang menggema. Harga pembukaan diumumkan. Penawaran mulai bermunculan. Dari harga dasar, angka terus merangkak naik seiring dengan persaingan 3 investor di barisan depan. Yunita tetap diam, menunggu saat yang tepat. Ia terbiasa dengan strategi penawaran di lantai bursa. Ia tahu kapan harus menekan lawan secara psikologis. Saat harga mencapai titik tertinggi yang membuat para investor mulai ragu, Yunita mengangkat nomornya. Ia memberikan tawaran yang cukup tinggi untuk memutus rantai persaingan, namun tetap dalam batas nilai wajar yang telah ia hitung. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sah! Ketukan palu itu menandakan bahwa rumah itu kini resmi miliknya. Bukan lagi milik keluarga Prameswari secara kolektif, dan bukan lagi dalam bahaya penyitaan.
Ia telah menyelamatkan benteng terakhir kenangan orang tuanya. 1 bulan kemudian, vonis pengadilan dijatuhkan. Hakim Wibowo dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas kasus korupsi dan gratifikasi. Prasetyo mendapatkan 6 tahun penjara karena pemalsuan dokumen dan penyuapan, sementara Dina dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Vonis itu menjadi penutup dari drama hukum yang melelahkan. Namun, bagi Yunita, pekerjaan sesungguhnya baru saja dimulai. Ia mendatangi rumah masa kecilnya yang kini kosong dan berdebu. Pihak bank telah mengosongkan isinya, menyisakan bangunan yang tampak kesepian. Yunita berjalan menyusuri lorong rumah itu. Ia berhenti di kamar Dina. Di sana, ia menemukan sebuah foto kecil yang terselip di sudut lantai. Foto mereka berdua saat masih sekolah dasar, sedang tertawa sambil memegang es krim. Yunita mengusap debu pada foto itu. Kamu punya jalan yang sangat lapang, Din. Tapi kamu memilih jalan pintas yang buntu, bisiknya. Ia memanggil tukang bangunan dan pengelola properti. Ia tidak ingin merombak rumah itu menjadi gedung modern. Ia memerintahkan agar rumah itu direstorasi persis seperti saat orang tua mereka masih hidup. Ia ingin rumah ini menjadi pengingat tentang nilai-nilai kejujuran yang pernah diajarkan ayah mereka. Nilai yang dilupakan oleh Dina, namun dipegang teguh oleh Yunita. Di Singapura, posisi baru Yunita sebagai Head of Risk Compliance menuntut fokus yang tinggi. Namun, ia menyempatkan diri untuk mengatur sebuah skema manajemen properti yang khusus untuk rumah ini. Ia menyiapkan sebuah draft kontrak sewa yang sangat spesifik, yang telah ia titipkan kepada Adrian Sitorus. Kontrak itu tidak akan berlaku sekarang. Kontrak itu baru akan dikeluarkan pada hari Dina melangkah keluar dari penjara nanti. Yunita tidak ingin menjadi penyelamat yang memanjakan. Ia ingin menjadi guru yang tegas bagi adiknya yang tersesat. Waktu berlalu seperti deret angka yang bergerak pasti dalam laporan tahunan Yunita. 3 tahun telah lewat sejak palu hakim diketuk. Selama masa itu, Yunita tidak pernah sekalipun mengunjungi Dina di lapas. Bukan karena ia masih menyimpan dendam kesumat, melainkan karena ia tahu bahwa kehadirannya hanya akan menjadi sandaran empuk yang membuat Dina tidak benar-benar merenungi perbuatannya. Yunita tetap mengirimkan paket kebutuhan dasar melalui kurir setiap bulan, sabun, buku-buku tentang pengembangan diri, dan surat pendek yang hanya berisi kabar kesehatan. Tidak ada uang tunai tambahan, tidak ada fasilitas istimewa. Sementara itu, karir Yunita di Singapura mencapai puncaknya. Ia dikenal sebagai sang penjaga gawang di firmanya karena ketegasannya dalam urusan kepatuhan dan etika bisnis. Keberhasilannya membongkar mafia tanah di tanah air justru menjadi nilai tambah yang membuat klien-klien besar mempercayakan aset mereka padanya. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Yunita tetap hidup dengan kesederhanaan yang disiplin. 6 bulan sebelum masa hukuman Dina berakhir karena remisi berkelakuan baik, Yunita kembali ke Indonesia. Ia mengunjungi rumah masa kecil mereka yang telah selesai direstorasi. Rumah itu kini tampak anggun. Cat putih bersih, mawar merah yang mekar di halaman, dan perabotan kayu jati yang dipoles ulang. Namun, rumah itu tidak dibiarkan kosong. Yunita telah mendaftarkannya sebagai properti sewa terbatas. Ia ingin rumah itu memiliki nilai ekonomi yang nyata, bukan sekadar monumen kenangan. Ia memanggil Adrian Sitorus ke teras rumah tersebut untuk melakukan finalisasi dokumen terakhir. Anda serius dengan kontrak ini, Yunita? Tanya Adrian sambil membaca draft perjanjian sewa di tangannya. Ini sangat detail. Hampir seperti kontrak kerja profesional. Saya sangat serius, Adrian, jawab Yunita sambil menatap taman. Dina akan keluar dari penjara tanpa aset, tanpa nama baik, dan kemungkinan besar tanpa dukungan dari Prasetyo yang masih harus mendekam 2 tahun lagi. Jika saya memberinya tumpangan gratis, dia akan kembali ke pola pikir lamanya, merasa berhak atas milik orang lain. Adrian membacakan salah satu poin. Penyewa wajib membayar biaya sewa bulanan sebesar nilai pasar minimal
merawat kebersihan seluruh area bangunan, dan dilarang menjaminkan properti ini untuk kepentingan apapun. Dari mana dia akan mendapatkan uang untuk membayar sewa? Tanya Adrian lagi. Saya sudah menyiapkan posisi sebagai staf administrasi di firma manajemen properti yang mengelola rumah ini, jawab Yunita datar. Gajinya akan cukup untuk hidup sederhana dan membayar sewa ini. Dia harus belajar bahwa untuk menempati satu kamar di rumah ini pun, dia harus mengeluarkan keringat. Dia harus merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang menghargai setiap rupiah. Dan jika dia menolak, maka dia harus mencari jalan hidupnya sendiri di luar sana. Saya tidak akan menghalanginya, tapi saya juga tidak akan menjemputnya dengan mobil mewah di gerbang penjara. Yunita ingin adiknya mengerti bahwa rumah ini adalah tempat pembelajaran, bukan tempat pelarian. Ia ingin Dina melihat setiap sudut rumah itu sebagai pengingat akan apa yang hilang karena keserakahan, dan apa yang bisa dibangun kembali melalui kejujuran. Sore itu, Yunita meninggalkan kunci rumah pada pengelola. Ia siap menyambut kepulangan adiknya, bukan sebagai kakak yang lemah, melainkan sebagai mentor yang telah menyiapkan ujian terakhir bagi pendewasaan sang adik. Pagi itu, udara di depan gerbang lembaga pemasyarakatan tidak sehangat biasanya. Dina melangkah keluar dengan membawa satu tas kain berisi pakaian dan beberapa buku yang dikirimkan Yunita selama 3 tahun terakhir. Ia tampak lebih kurus, rambutnya kini dibiarkan pendek, dan sorot matanya yang dulu liar kini tampak lebih teduh. Meski menyimpan kecemasan yang besar. Ia berharap melihat mobil mewah Yunita terparkir di sana, namun yang ia temukan hanyalah Adrian Sitorus yang berdiri bersandar pada mobil kantornya yang sederhana. "Mbak Yuni mana?" tanya Dina lirih. "Beliau ada di Singapura untuk urusan pekerjaan," jawab Adrian sambil membukakan pintu. "Tapi beliau sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk Anda, termasuk tempat tinggal." Sepanjang perjalanan, Dina hanya terdiam menatap jalanan yang terasa jauh lebih ramai dari yang ia ingat. Saat mobil berhenti di depan sebuah rumah yang sangat ia kenali, tangis Dina pecah. Itu adalah rumah masa kecil mereka. Namun, di pagar depan, terdapat sebuah papan kecil bertuliskan, "Dikelola oleh Prameswari Management." Di dalam ruang tamu yang wangi aroma kayu dan melati, Adrian meletakkan sebuah map di atas meja. "Dina, ini adalah kontrak sewa," ujar Adrian tegas. "Mbakmu sudah membeli kembali rumah ini dari lelang negara. Kamu diizinkan tinggal di sini, tapi bukan sebagai pemilik. Kamu adalah penyewa. Ada biaya bulanan yang harus kamu setor ke rekening pengelola." Dina tertegun. "Sewa? Pada kakakku sendiri?" "Ya. Dan karena kamu tidak punya uang, Mbak Yuni sudah merekomendasikanmu bekerja sebagai staf admin di kantor properti yang mengelola rumah ini. Gajimu akan cukup untuk membayar sewa dan makan sehari-hari. Jika kamu gagal membayar atau merusak fasilitas rumah ini, kontrakmu akan diputus seperti penyewa lainnya." Dina menatap kontrak itu. Awalnya, rasa marah yang lama sempat muncul. Ia merasa dipermalukan. Namun, ia kemudian menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding ruang tamu. Ia teringat dinginnya lantai penjara dan bagaimana ia hampir gila karena keserakahan yang ia pelihara. Ia menyadari bahwa kontrak ini bukan bentuk kekejaman Yunita, melainkan sebuah uluran tangan yang memiliki martabat. Dengan tangan gemetar, Dina menandatangani dokumen itu. "Terima kasih, Pak Adrian," bilang pada Mbak Yuni. "Aku akan bekerja keras." 1 bulan kemudian, di kantor pusat investasinya di Singapura, Yunita menerima laporan bulanan dari manajer propertinya. Ia membuka lampiran tersebut dan melihat salinan kwitansi pembayaran sewa pertama atas nama Dina Prameswari. Di bawahnya, terdapat lampiran foto laporan kerja harian Dina yang tertata rapi. Yunita menyandarkan tubuhnya di kursi kerja. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa beban di pundaknya benar-benar terangkat. Ia tidak hanya menyelamatkan hartanya, tapi ia sedang mencoba menyelamatkan jiwa adiknya.
Ia membuka ponselnya dan melakukan panggilan video ke rumah itu. Panggilan itu terjawab. Tampak wajah Dina yang berkeringat setelah menyapu halaman depan. Halaman yang dulu ia abaikan karena sibuk memimpikan kemewahan palsu. "Mbak." Suara Dina terdengar serak. "Mawar ibu sudah mekar. Aku sudah menyiramnya tadi pagi." Yunita tersenyum tipis, sebuah senyum yang tulus dan hangat. "Bagus, Din. Jaga rumah itu baik-baik. Kalau kinerjamu di kantor bagus, mungkin tahun depan aku akan pulang untuk liburan di sana." "Aku tunggu, Mbak. Maafkan aku untuk semuanya," bisik Dina. Yunita mengangguk pelan. "Masa lalu sudah selesai, Din. Sekarang, fokuslah pada masa depanmu yang baru." Yunita memutus sambungan telepon dengan perasaan merdeka. Ia melangkah menuju jendela besar kantornya, menatap cakrawala kota Singapura yang megah. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran yang didukung oleh keteguhan hati dan kecerdasan tidak hanya bisa meruntuhkan konspirasi paling gelap sekalipun, tapi juga mampu membangun kembali puing-puing keluarga yang sempat hancur. Kini, Yunita Prameswari melangkah maju dengan tenang. Ia telah memenangkan pertempuran hukumnya, memulihkan kehormatannya, dan yang paling penting, ia telah menemukan kembali kedamaian yang selama ini ia perjuangkan. Kebenaran, pada akhirnya, adalah neraca yang paling adil. Tamat. 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 Tamat.